Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang mendengarkan Suara Sidoarjo atau mungkin menyaksikan di channel YouTube Suara Sidoarjo Live ya. Pada pagi hari ini bersama dengan saya Billy yang menemani Anda bersama dengan tiga ibu-ibu ini. Tiga ibu-ibu dari kecamatan terakhir ini, kalau dari arah utara kecamatan terakhir ya. Atau mungkin kalau dari arah barat ke timur juga kecamatan terakhir ini. Tapi kalau dari selatan ini bukan kecamatan pertama ya. Soalnya belok ke kanan baru sampai Jabonnya. Ini bersama dengan sahabat-sahabat UMKM dari Kecamatan Jabon. Sahabat, ada Ibu Indah, Ibu Diana, dan juga Ibu Aan Tika, begitu ya? Iya, betul. Nah, ini ketiganya kebetulan UMKM yang pagi hari ini pas sekali saya belum sarapan soalnya tiba-tiba ada makanan terpampang di depan saya ya. Ini Makanannya frozen food, Mas. frozen food juga, jadi perlu diolah Goreng dulu. ya. Baik, ini bersama dengan ibu-ibu UMKM yang sudah mendirikan usaha menengah ini sejak tahun 2017 dan 2016 ya. Saya tadi mengiranya urut karena 3 orang mungkin 18, 17, 16 begitu. Ternyata 2 orang mendirikannya tahun 2017 begitu ya. Iya. Nah, ini mungkin saya pertama penasaran sama yang frozen food deh, Bu. Iya. Karena untuk saat ini yang dibawa 2 ya untuk frozen food ini, Bu ya. Iya. Ini Risoles dengan Bu dan Indah ini. kebab. Risoles dan juga Kebab. kebab. Oh, kebab pas sekali ini nanti berarti ya. Iya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan UMKM Jabon sendiri seperti apa. Mungkin ini kita jabarkan secara luas dulu ya, baru nanti kita satu persatu mungkin untuk UMKM satu-satunya, maksudnya ini tortilla chips di depan saya ini ya. Iya. Nah, ini nanti juga perlu saya tanyakan ini. Kebetulan saya juga suka tortilla ini. Ini mungkin untuk UMKM Jabon sendiri seperti masa-masa seperti ini atau dulu awal mulanya seperti apa sih, Bu? Bu Aan berarti atau Bu? Oh, Bu Aan, baik. Ini bisa dijelaskan sedikit mungkin terkait dengan UMKM di Jabon seperti apa saat ini untuk mungkin berjalannya, atau mungkin dulu seperti apa waktu UMKM Jabon pertama berdiri, Bu? Kalau untuk UMKM Jabon sekarang itu setiap bulan ada kegiatan rutin. Kita adakan kegiatan kopi darat. Setelah itu kita ada acara jualan bersama juga, Okay. entah itu di pasar, di pameran atau sebagainya. Tiap hari Minggu kita juga ada jualan. Seperti Car Free Day itu kita juga sepakat untuk menjadikan UMKM itu sebagai logo kita. Jadi kita di situ atas nama UMKM yang jualan semua satu kecamatan yang mengikuti anggota UMKM itu kita jualan di situ sama-sama. UMKM sekecamatan Jabon itu ya. iya. Di mana lokasinya, Bu, kalau Di Car Free exit Day? tol HK. Oh, saya kemarin lewat itu, Bu. Iya, Nah, itu setiap hari ramai Minggu. sekali ya. Iya, jam 5 pagi sampai jam setengah 10. Setiap hari Minggu. Okay. Walaupun masa pandemi kita tetap buka di tol HK. Itu kemarin saya sempat lewat saat mendampingi Bapak PJ Bupati, memang banyak sekali ya orang berjualan. Saya lihat dari bawah begitu sudah full itu ya. Betul. Saya mengiranya seperti alun-alun part 2 itu kemarin. Iya. Penuh. Itu mulai dari kapan, Bu? Kalau saya boleh tanya. Kalau untuk exit tol di situ sebetulnya tahun kemarin. Oh, sudah 1 tahun berarti ya? Iya, dari tahun kemarin. Cuma masih sedikit. Baru banyak-banyaknya masa pandemi. Justru Karena pandemi ya? Iya. Karena kan di daerah Jabon kebanyakan sebagai karyawan pabrik. Di daerah Pasuruan. Karena masa pandemi akhirnya banyak pengurangan, mereka pindah ke sektor industri rumahan istilahnya. Jadi mereka jualan di situ. Eksistensinya justru berkembang pada saat pandemi begitu ya? Iya, betul sekali. Oke, itu untuk saat ini berarti agendanya rutin ya setiap hari Minggu? Setiap hari Minggu. Dan itu anggotanya semakin lama juga semakin bertambah banyak. begitu ya? Sekarang malah dibuka untuk exit tol HK malam hari. Oh, jadi Karena sekarang jaringan listrik sudah dipenuhi dengan Karang Taruna dan juga pihak dari Satpol PP di situ juga ikut mendukung kegiatan jual beli masyarakat di situ. bisa jadi ikon Sidoarjo sih kalau malam hari, Bu, ya itu ya? Iya, cuma memang perkembangannya kan masih bertahap, masih wacana itu arahnya ke situ. Tapi untuk saat ini memang perkembangan UMKM di Jabon juga kabarnya begitu pesat, Bu ya. Maksudnya dari
tahun kemarin ke tahun sekarang ini, kalau saya kemarin coba baca-baca artikel, Iya. ini mayoritas justru tambah ya untuk Iya. di Jabon sendiri. Iya. Karena Jabon banyak hasilnya, mulai dari sayur, tambak terutama. Jadi aneka olahan untuk ikan, hasil tambak itu banyak sekali. Rumput laut banyak sekali. Oh, rumput laut juga Iya. ya. Oke, berarti di depan saya ini juga ada frozen food ini. Ada yang ikan juga berarti ya? Enggak. Atau bukan? Oh, Saya Gak kira bawa ikan. sih ikan ya. oh tapi ada juga Bu ya. Ada. Olahan ikan. Olahan ikan. Olahan ikan juga ada ini karena terkenal juga dengan wisata bahari sih kalau di Jabon Betul, juga di ya. Telocor. Kemarin saya ke Telocor soalnya ini. Iya. Baik, ini kalau tadi mungkin sekilas tentang UMKM Jabon, dan saat ini mungkin coba saya ulik sih untuk sejarahnya dari masing-masing yang ada di depan saya ini, mulai beraktivitas di bidang UMKM ini sejak kapan, kemudian yang ditawarkan ini produknya juga apa saja. Apalagi tadi saya juga mendengar ini mayoritas dan juga kayak akan keanekaragaman ya yang ditawarkan dari Jabon sendiri nih. Iya. Saya mungkin ke Bu Aan lagi deh. nanti baru menyeluruh begitu ya. Kok urut abjad, Mas? Ya. Karena di sini memang Bu Aan, kemudian Bu Diana dan Bu Indah ini. Oke. Kalau untuk saya mulai usaha 2016, di sini saya untuk di Jabon sendiri jualan ayam segar. Oke. Selain ayam segar, olahan ayamnya mulai dari aneka catering dan juga abon ayam, open order. Setelah itu untuk aneka keripik juga ada saya. Ada keripik singkong, keripik tortilla, keripik usus. Karena hasil olahannya ayam memang kan. Oh, Jadi ususnya dari saya sendiri. Dari usus ayam saya sendiri yang saya potong. Karena saya jualan ayam segar itu dari hasil ayam yang saya potong sendiri, bukan hasil beli di orang lain. Oh, begitu. Dari potong sendiri di rumah. Itu ternak sendiri juga, Bu? Ada yang ternak sendiri, kalau memang kebutuhan pasar banyak, saya beli di kandang. Oh, baik. Gitu. Ini kebetulan tidak bawa ayamnya juga ya? Enggak, Mas. Baik. Itu sejak tahun berapa kalau saya boleh tahu? 2016. 2016 ya? Iya. Itu pertama kali terjun di dunia UMKM untuk menawarkan produknya banyak sih kalau Bu Aan ini sepertinya. Iya. Ada aneka sambalnya juga. Oke. Ada sambal terasi, sambal klotok, baby cumi, sambal bawang, banyak. Tapi kita bikinnya made by order. Oh, pre-order gitu Iya, ya? soalnya kan tanpa bahan pengawet. Pengennya saya menjual sajian yang sehat, yang halal untuk konsumen. Jadi nggak pengen pakai tambahan pengawet gitu. Baik, memang seperti itu sih yang sekarang dicari ya, yang tanpa pengawet begitu. Tadi saya mendengarnya juga tetap ada bau-bau baharinya begitu, ada cuminya gitu. Iya. Kemudian dulu waktu pertama kali membuka itu terinspirasi dari mana, Bu, untuk UMKM yang beraneka ragam ini? Sebetulnya dari usaha suami dulu. Jadi usaha suami dulu kerja di perusahaan ayam ceritanya. Setelah itu kita sepakat untuk resign dan pengen mengelola usaha sendiri. Soalnya pengen lebih banyak waktu dengan keluarga di rumah. Kalau sama-sama kerja, saya kerja, suami kerja, kasihan nggak ketemu di rumah capek. Oke, baik. Jadi ini dari dua-duanya pertama bekerja, Iya. kemudian juga waktu juga jarang begitu ya. Iya, betul. Dan terinspirasi untuk membuka UMKM Iya. sendiri. Menarik ini ceritanya dari Bu Aan ini. Baik sahabat, Anda juga nanti bisa mungkin sama-sama bertanya dengan saya juga ya. Ini karena ada 3 narasumber yang hadir di studio. Nanti akan kita berikan satu persatu kesempatan untuk mungkin berbagi pengalaman atau tips untuk kedepannya. Tapi pengalaman dulu deh ini, karena saat ini kita juga akan bagi-bagi waktunya juga ya. Iya. Dan sahabat nanti bisa bertanya juga mungkin lewat channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Live. Nanti bisa tinggalkan di kolom komentar, atau mungkin nanti bisa WhatsApp di 0821 3264 109. Atau mungkin langsung telepon di 031 896 1514. Kita jeda untuk beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Waduh, alon-alon tacak, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli,
Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis mulya. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah. Helm tak umbah. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis. Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPC PEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Baik sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, masih bersama dengan ibu-ibu dari Kecamatan Jabon ini ya. Ibu-ibu UMKM ini. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa cerita dari Bu Aan Tika ya, ternyata ya nama panjangnya ya. Ini sama dengan penyiar yang asli kalau Rabu pagi nih, Tika. Cuman baik, nah sahabat, untuk saat ini kita coba ke Bu Diana deh. Ini minuman tradisional begitu ya. Ini saya lihat orange, berarti kalau bukan beras kencur ya sinom ini ya, atau apa ini? Oh sinom. Sinom ibu ini, sinom Ibu Diana begitu ya.
Itu tulisannya saya nggak seberapa kelihatan sih. Baik, ini sudah sejak kapan Bu untuk Sinomnya sendiri nih? Sejak 2017. 2017. Iya. Itu langsung buka Sinom atau mungkin produk yang lain ini? Banyak, ada yang kering, yang siap seduh kayak jahe manis, temulawak, kunyit putih gitu ada. Selain jamu ini Pak, Sinom sama beras kencurnya. Oh, berarti UMKM spesialis jamu begitu ya? Ya enggak, itu sih usaha saya banyak, ada yang catering, keripik-keripikan, cuma ya keripik apa? Pare, keripik kates, sama keripik pisang. Keripik kates ini baru pertama dengar saya. Kalau pisang ini sudah sering ya? Iya. Papaya. Ya, Papaya ya? Papaya, kates. Catering juga ada, yang ini yang jamu ini cuma buat sambian aja. Yang utama itu catering. Oh, yang utama justru lebih ke cateringnya ya? Iya, sama di rumah ya buka salon. Oh, salon juga catering begitu ya? Sembarang. Jadi ini bukan hanya UMKM ya, ini multi usaha ini. Multimedia. Multimedia. Itu sejarahnya mungkin bergelut di dunia UMKM kalau Bu Diana itu dari tahun 2016 begitu ya? 2017. Oh, 17 begitu ya? Ya, karena kan ini buka salon kan nggak setiap hari ada orang nyalon. Jadi cari penghasilan dari yang lain gitu. Ya ini kan resep dari keluarga. Ya pakai jamu ini, terus kalau masak ya emang hobinya masak. Terus pertama ya kayak dipesenin orang yang kenal-kenal gitu aja, lama-lama jadi besar, lumayan besar. Itu berarti pertamanya kalau tadi Bu Aan kan berangkat dari waktu begitu ya. Kalau Bu Diana berarti berangkat dari hobi juga ya? Karena tadi hobi memasak begitu. Iya, hobi memasak, tapi dulu kerjanya salon, terus hobinya memasak. Jadi diduetkan. Diduetkan. Tapi kalau ibu-ibu memang hobinya masak sih ya? Tapi semua bisa masak, tapi nggak tahu rasanya ya. Oh, betul. Semua orang bisa masak. Ini mungkin untuk jamunya ini olahan sendiri ya berarti Bu ya? Iya, sendiri. Olahan sendiri. Bahan-bahannya mungkin dari kekayaan Jabon atau enggak. dari luar juga ya? Dari luar. Soalnya kalau daerah sini kayak jahe sama kencur itu nggak bisa. Oh, nggak bisa Nggak ya? bisa. Bisa pun buahnya itu kecil-kecil. Lah ini kan khusus dari Malang, kalau kencurnya dari Madura. Oh, kencurnya dari Madura, untuk jahenya dari Malang. Baik, itu kalau saya lihat ini produknya memang tulisannya Sinom Ibu ya. Ini maksudnya apa Bu kalau saya boleh tahu Sinom Ya, Ibu? resepnya dari ibu. Oh. Berarti dibantu oleh orang tua di rumah ini ya untuk resep-resepnya Ya cuma begitu. resepnya aja. Kalau pengerjaan semuanya saya sendiri. Oh, sendiri Bu ya? Sendiri semuanya. Jadi mengcover segitu banyaknya tadi mulai dari apa saja yang tadi buka Bu? Salon, catering ya, semuanya sendiri. Ya cuma ada yang bantu ya sekedar bantu saja. Semuanya sendiri. Nggak percaya masa kalau ke orang lain nanti beda lagi rasanya. Rasanya pasti beda ya begitu harus ya. sendiri. Oh, tadi soalnya dapat acungan jempol dari Bu Aan begitu. Ya emang semuanya sendiri. Kalau cuma belanja bahan-bahan gitu harus saya sendiri lihat. Pertama itu harus saya sendiri. Kalau selanjutnya sudah cocok, misalkan sudah cocok beli di ini, ngambil di ini, baru itu nyuruh orang lain. Kalau untuk pertama cari bahan, cari semuanya harus saya sendiri. Kayak masak juga gitu, semua harus dari saya, yang lain cuma bantu aja. Kalau dipegang orang lain nanti takutnya sudah beda rasanya. Oh, baik. Itu dari tahun 2017 berarti langsung serentak di tahun yang sama mungkin untuk catering dan minumannya atau bertahap itu? Kalau minumannya yang 2017, kalau catering itu sudah dari 2014. Oh, begitu. Iya. Mungkin 2017-nya mendaftar di UMKM begitu ya? Iya, kalau 2014 itu ya sekedar hanya dari mulut ke mulut kayak pemasarannya gitu. Kalau 2017 itu baru masuk UMKM Jabon ini. Baik. Dan sampai saat ini kalau dilihat dari Jabon sendiri untuk Bu Diana mungkin respon dari masyarakat ini setelah tadi kan dari mulut ke mulut begitu ya. Saat sudah masuk sebagai UMKM
Kemudian perkembangannya seperti apa kalau dari Ya, Bu Diana? pemasarannya semakin luas. Ya, oke. misalkan kan kalau dari mulut ke mulut mungkin orang terdekat saja yang tahu. Kalau UKM ini kan satu kecamatan, teman kita kan satu kecamatan. Jadi kayak misalkan Mbak An ini tahu kalau saya buka catering, dia pesan, kan nanti ini kan beda daerah kan sama saya. Ya, nanti kan bisa, oh ini dari sini bisa tahu. Jadi pemasarannya lebih luas. Setelah begitu. ikut UMKM ini. Itu juga ikut di exit tol tadi juga ya? Iya, setiap minggunya ikut. Yang diikutkan mungkin yang Itu. salon pasti enggak lah ya. Ya ini jamu sama itu ayam geprek gitu-gitu kayak masak-masakan rumahan gitu. Berarti yang dibawa tadi yang kulinernya ya, lebih Iya, ke kulinernya begitu ya. kulinernya. Atau memang kalau menurut saya kuliner semua sih ini yang di depan saya ya. Baik, ini Kan menarik. lek minggu kan males masak sih Mas orang-orang. Oh betul. Jadi kalau saya lihat di exit-tolnya juga ini seperti bazar begitu ya. Iya, Gading Fajar kedua ya. Gading Fajar 2 ini. Kalau di Surabaya mungkin Kiaki ya. Baik, ini tadi menarik sekali. Tinggal Bu Indah ini yang nanti mungkin coba saya tanya-tanya. Ini kebabnya dari Bu Indah atau Iya, Bu Bu Indah juga? Baik. Nah, tapi nanti ya ke Bu Indahnya ya. Saya masih mau tanya-tanya soal sinomnya sendiri ini. Ini untuk sinom berarti produksi sendiri, mungkin kulaannya yang dari luar. Untuk saat ini kalau saya boleh tanya, ini sinomnya juga sudah didistribusikan kemana saja Bu? Ini ke luar Sidoarjo juga sudah ada, ke rumah-rumah makan. Kebanyakan ke rumah-rumah makan, tapi nggak pakai merek. Oh. Soalnya dituang di gelas. Jadi ini kan berarti di kemasan besar biasanya. Kemasan botol besar ya? Kalau ini sih masuk ke Resu di Sidoarjo masuk. Baik. Itu jangan-jangan saya kemarin saat jalan-jalan sama Pak PJ ninjau maksudnya ya, bukan jalan-jalan. Itu ada sinom besar mungkin dari Bu Indah itu ya. Ditelocor sendiri itu juga ada. Iya, kemarin pas itu Kampung Tangguh di Permisan itu ya khusus ini. Jamuannya pakai ini, minumnya. Semuanya itu di Iya, seluruh pas- kampung itu ya. Iya, pas PJ-nya masih Pak Nur. almarhum Pak Nur itu. Almarhum PLT Iya. Pak Wabu begitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi sejabun pakai sinom ini semua Bu? Ya banyak sih produk dari Jabon. Cuma kalau ada event-event besar gitu pasti tak ikutin kan. Oke, siap. Ini jadi salah satu tips juga ya. Jadi dipasarkan dan tadi sempat menguasai Kampung Tangguh gitu. Iya, ya pokoknya kalau pemasaran tuh kita harus gimana ya? Kalau ada event-event gitu harus diikuti. Tetap rajin ikuti. Tetap rajin eventnya. ikuti. Oke, baik. Jadi sahabat, tadi tipsnya ini sering-sering ikut event lah kalau buka usaha pertama kali begitu ya. Nah baik, nanti Anda juga saya tunggu yang mungkin berbagi pertanyaan. Nanti ada Karin di redaksi mungkin, sudah ada begitu ya. Ini saya coba ke Karin dulu Bu ya. Ini nanti sekalian mungkin menjawab setelah dengan Bu Indah ini. Rin? Iya, jadi ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ihsan di Krembung. Selamat pagi Mas Billy dan ibu-ibu UMKM Jabon. Mau bertanya, dari awal buka usaha sampai sekarang sempat ada kesulitan tidak di dalam mengembangkan inovasinya? Contohnya seperti untuk rasa dan kemasan dari produk dan juga dari berbagai macam produk yang dijual. Terus yang kedua dari Ratna di Tanggulangin. Di zaman yang semakin berkembang, kegiatan apapun ini kan sekarang sudah kolaborasi sama teknologi ya Bu. Pernah nggak sih kesusahan menjual produk-produknya ibu-ibu dari UMKM Jabon sendiri ketika menjual secara online? Soalnya kan kalau di online sendiri tuh tingkat persaingan produknya lebih tinggi daripada menjual secara offline. Oke, baik. Nah ini sebenarnya tadi juga saya mau tanyakan tips triknya setelah dari Bu Indah begitu ya. Tapi sudah terwakilkan oleh pertanyaan. Siapa yang pertama tadi Rin? Ihsan. Oh Ihsan, Krembung ya. Ini orang Jabon tidak ada yang tanya juga mungkin. Baik sahabat, nanti kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Nanti kita ke Bu Indah ya. Ini frozen food ini produknya. Setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Tisu, masker, hand sanitizer,
Apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, rahasia wajah glowing ya perawatan rutin lah. Di era new normal saat ini tidak hanya menjaga kesehatan tapi juga menjaga kulit agar fresh dan tidak kusam. Untuk tetap terlihat fresh setiap hari, sahabat bisa dapatkan di Hayu Syar'i Skin Clinic Sidoarjo. Untuk reservasi hubungi 0878 7971 4664. Sekali lagi 0878 7971 4664. Atau follow Instagram @hayusyar'i. Hayu Syar'i Clinic Sidoarjo ada di Komplek Ruko Sun City Blok A nomor 12. Tepatnya di Jalan Pahlawan nomor 1 RW 6 Sidokumpul Sidoarjo. Informasi ini dipersembahkan oleh Hayu Klinik Kecantikan Kulit Syar'i pertama di Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, masih bersama dengan ketiga narasumber kita yang jauh-jauh dari Jabon begitu ya, Kecamatan Jabon yang terkenal dengan wisata baharinya begitu. Tapi sekarang saya kasih satu sebutan baru deh. Wisata kuliner tol. Wisata exit tol begitu ya. Exit tol. Tadi sudah bersama dengan Bu Antika dan Bu Diana. Sekarang kita ke Bu Indah nih, ke frozen foodnya ini. Ya sekarang sudah ada di depan saya. Ini kok pas begitu, saya tadi belum sarapan terus disuguhi frozen food di depan ya. Ini harus digoreng dulu masalahnya. Baik, jadi mungkin kalau Bu Indah sendiri frozen foodnya itu produk utama begitu? Iya. Awalnya ini dulu pernah kakak saya yang nyuruh. Berawal dari bekerja, resign dari pekerjaan untuk memasarkan produknya Risoles kakak saya. Okay. Setelah berjalannya waktu, karena memang kondisi untuk tenaganya kakak saya ini kurang, jadi mau nggak mau suami yang harus bisa menjalankan produksi Risolesnya. Okay. Gitu. Awalnya memang kakak saya ini untuk masuk ke kantor-kantor untuk acara rapat gitu. Terus setelah kemudian pesanan banyak, suami yang mengerjakan ini pesanan gitu. Berarti ini berangkatnya dari usaha yang sudah ada, akhirnya diteruskan dan dikembangkan begitu ya. Iya. Kalau Bu Aan tadi kan mungkin dari waktu, Bu Indahnya dari hobi. Kalau Bu Indah ini berarti lebih ke meneruskan begitu. Iya, meneruskan usahanya ini kakak. Ini frozen foodnya ada apa saja Bu? Kalau saya kan
lihatnya ini risoles sama kebab begitu ya? Iya, risoles. Kalau untuk ini catering ke kantor-kantor itu kan ini yang mateng risoles, terus puding itu, dulu donat itu. Berhubung yang mengerjakan donat sudah tidak bisa melanjutkan, akhirnya untuk pesanan ke kantor-kantor ada acara rapat itu ya ini hanya risoles dan puding saja. Oh, risoles dan puding ya? Iya. Itu sudah dari tahun berapa mungkin nembak langsung ke kantor-kantor kalau saya nyebutnya ini ya? Iya, 2017, 2006 langsung gitu ya? Iya. Ini ya berawal dari mengajukan proposal ke kantor-kantor gitu. Ada acara senam setiap hari Jumat itu. Nah dari situ ya ini mulai berjalan. Itu kalau dari produk-produknya kan yang saya lihat ini risoles sama kebab apa saja sih Bu mungkin Bu untuk yang produknya selain yang dua ini? Itu memang itu untuk dua ini ya? Iya. Oke. Dan puding tadi mungkin tadi iya. Ya sedengarnya ya. Untuk cateringnya, untuk pemesanan yang matang, siap makan. Jadi ini langkah yang sangat gemilang sih menurut saya, langsung nembak ke kantor-kantor begitu ya untuk acara rapat dan lain-lain. Iya. Tapi juga tetap ikut di hari Minggunya begitu Bu ya untuk wisata kuliner. Wisata kuliner tol begitu. Untuk saat ini berarti Bu Indah ini lebih sering memasarkan di luar Jabon begitu ya? Iya, di kantor, di sekolahan gitu. Itu pemasaran. Nah, ini sekaligus saya coba tadi meneruskan pertanyaan dari Mas Ihsan ini ya. Itu Mas apa Mbak ini dari Krembung. Ini kan tadi juga pertanyaannya bukan yang terkait dengan teknologi tadi, lebih ke Bu Ratna sih ya. Iya. Ini tadi kan mumpung pas ini ya. Ini momennya langsung nembak ke kantor-kantor, berarti pemasarannya biasanya lewat online juga begitu. Iya. Nah, ini kalau di zaman seperti ini pernah kesusahan sih nggak Bu untuk penjualan secara online dan lain-lain, atau yang lebih berbasis teknologi lah? Ini mungkin sekalian ke Bu Indah dulu ini, karena tadi kan kita masih sama Bu Indah begitu. Kalau untuk kesusahannya ini ada memang pernah satu hari itu cuman hanya pesanan satu. Nah sedangkan kita kalau umpama bikin risoles itu satu resep katakanlah menjadi 30 biji. Nah kalau untuk kita harus bisa berpikir ya kita akan melihat kontak dari HP kita. Jadi di mana contohnya ini di sini di area GOR seumpama ini. Kita kalau mau area situ ya berarti kita cari orang yang deket-deket situ, alamatnya situ biar kita searah gitu. Oke. Berarti saat akan mengantarkan pesanan ke suatu wilayah, itu misalkan cuma satu, dicoba dihubungin juga yang lain ya? Iya, yang satu arah dengan situ. Jadi kita lebih hemat dari ongkos pengirimannya. Bisa gitu. Kalau soal persaingan mungkin itu kan tadi soal pemasaran lewat teknologinya ya. Iya. Kalau persaingan mungkin? Kalau persaingan kan setiap orang kan punya rasa ciri khas rasanya masing-masing. Dimana konsumen itu kan selalu rasanya bagaimana ya yang untuk ini merek Indah Risoles ini saya lebih cenderung ke situ rasanya. Kalau memang mungkin memang semua orang kan memang banyak sekali ini produknya kan hanya yang bisa membedakan itu ciri rasa dari produk tersebut. Oke, jadi solusinya adalah ciri khas dari rasanya juga ya. Iya. Baik. Itu tadi kalau dari Bu Indah. Sekarang saya coba geser ke Bu Diana mungkin. Ini masih pertanyaan kedua. Ini produknya kan lebih ke kuliner ya. Iya. Kuliner semua sih, maksudnya lebih ke catering dan juga mungkin minuman yang ada di depan saya ini. Kalau catering kan mungkin kita tahu juga di Sidoarjo ini pesat begitu, untuk persaingannya sangat ketat juga ini. Kalau dari Bu Diana mungkin untuk teknologi yang semakin berkembang ini, pernah nggak sih mengalami kesulitan saat menjual secara online begitu? Ya ini ya kalau secara online itu ini misalkan jauh tempatnya, yang pesan ini
jauh luar Sidoarjo ya, itu mungkin kendalanya di situ. Kalau makanan gini kan ini dari pengirimannya kan kayak misalkan ini saya online kan nggak tahan kalau lama-lama untuk pengirimannya ya, gitu aja kesulitannya. Kalau untuk daerah-daerah Sidoarjo sini sih bisa, meskipun online masih menjangkau. Misalkan kayak daerah Surabaya pesan ini masih menjangkau, bisa dikirim dalam satu hari kan sampai dikirim langsung sama suami saya. Berarti sistemnya lebih ke pre-order ya kesulitannya ya saat online itu ya, karena tadi kan minuman tidak terlalu tahan lama begitu kalau tidak dikirim Tapi ini di secara rumah cepat. selalu ada stok. Oh, selalu ada stok di rumah. Ini di dalam kulkas ini tanpa freezer itu tahan 1 bulan. Kalau di freezer sampai 2 bulan nggak apa-apa, tidak mengubah rasa. Rasanya tetap sama Bu ya? Tetap sama, tidak mengubah rasa. Soalnya ini pas pembuatannya itu apa? Perebusannya itu lama ya itu. Biar nggak cepet basi. Oke, baik. Jadi ini kalau dari Ibu Diana tadi berarti lebih ke pemasaran keluar kota ini kendalanya untuk teknologi begitu ya. Kalau Sidoarjo ini door to door begitu. Iya, bisa diantar. Sidoarjo, Surabaya bisa. Baik, ini tadi ada dari Ibu Diana, kemudian Bu Antika ini. Oke. Oke, begitu saja ya jawabannya ya. Kalau untuk pemasaran online, lebih baiknya pelaku UMKM, nggak cuma di Jabon, di kecamatan lain, itu kan pasti ada perkumpulannya ya. Seperti kita itu diwadahi sama UMKM Jabon, mengatasnamakan kecamatan. Nah, di dalam grup itu kita kalau di UMKM Jabon saling share untuk acara Zoom meeting biasanya. Jadi mungkin dari desa lain dia itu kenal dengan perangkat desa yang lain atau seperti apa, ada Zoom meeting besok tentang UMKM, pemasaran secara digital via mana, lewat Bank Mandiri kah, atau dari GrabMart, atau dari GoFood, mungkin ada sosialisasi kan. Nah, itu kita sharing bersama-sama di UMKM. Jadi lebih baiknya saran saya untuk pelaku UMKM yang lain, walaupun nggak di Jabon, sering-sering ikut Zoom meeting itu, karena itu di situ itu pasti ada materi yang sangat yang sangat kita perlukan untuk penjualan secara online. Seperti kemarin itu ada dari pihak Bank Mandiri, mereka membuka warung digital. Jadi nanti pembayarannya bisa GoPay, bisa OVO, bisa transfer langsung ke Mandiri dengan biaya administrasi yang ringan gitu loh. Jadi kita itu lebih banyak sih cara-caranya untuk online selain dari door to door lah istilahnya. Jadi lebih menyangkau luas. Seperti itu. Berarti lebih sering ikut pelatihan sih ya kalau menurut saya ini. Menurut saya seperti itu. Jadi kita sebagai pelaku usaha juga harus tetap up to date tentang media sosial saat inilah, seperti itu. Betul, jadi tetap harus pantau handphonenya ya. Perkembangannya seperti apa saja. Baik. Ini tadi juga sempat pertanyaan pertama dari Ihsan di Krembong. Ini kesulitan untuk pengembangan produk-produknya, pernah nggak mengalami mungkin sampai mentok begitu? Karena kan kalau saya kemarin sempat berbincang-bincang dengan teman-teman Kadin, itu justru menjelaskan seperti ini, kalau produk lokal ini punya keunggulan dari produk yang mungkin sudah mainstream ya. Karena kalau lokal ini bisa dimodifikasi begitu, mungkin untuk rasa dan lain-lain. Jadi bisa punya ciri khas tersendiri gitu. Kalau dari ibu-ibu sendiri mungkin untuk saat ini kesulitan dalam pengembangan produk-produknya itu apa saja sih? Pengemasan. Oke. Jadi kemasan itu masih sangat menjadi hal yang penting ya? Iya kan, kita lihat produk pertama kan dari kemasannya, ya semenarik apa gitu maksudnya. Ya kayak misalkan gini kan ada kemasan yang lebih bagus dari ini kan gitu. Jadi pengemasan itu dibuat semenarik mungkin. Ya tetap sih jaga kualitas isinya. Kayak saya tadi pertama tanya, itu sinom ibu Diana maksudnya. Baik. Kalau soal rasa mungkin sempat ada pemikiran untuk mengembangkan lagi nggak? Mungkin ditambah varian rasanya. Iya, tetap harus setiap itu harus biar menarik lagi kan, nggak harus rasa ini saja kan. Itu harus ada inovasi. Kalau sinom kan mungkin biasanya rasanya lebih ke jeruk begitu ya. Ini ada rasa apel mungkin, itu pernah dibuat nggak Bu? Sinom rasa apel gitu? belum ya? Mungkin kalau nyoba ya pakai susu gitu kan, pakai susu.
Baik. Lek sinem rasa apel bukan sinem lagi. Jus apel. Hilang sinemnya. Baik. Jadi memang Mas Ihsan ya. Ini Mas Ihsan atau Mbak sih saya belum tahu ini ya. Ini jadi kemasan ini menjadi hal yang paling penting ini ya. Kalau kemasannya tidak diubah semenarik mungkin nanti juga konsumen akan itu saja tidak bertambah begitu. Nah, ini tadi juga saya sempat lihat di handphone redaksi sempat ada yang masuk sih. Ini dari Bu Yulia di Gedangan kalau nggak salah. Saya coba ke Karin dulu ini. Iya, ada pertanyaan dari Ibu Yulia di Gedangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Billy dan ibu-ibu narasumber. Mungkin ini sekedar masukan Mas Billy. Daerah Jabon sendiri kan udah ada daerah wisata Tlocor yang mau diangkat dan dikembangkan wisatanya oleh Bapak Udiono PJ Bupati Sidoarjo. Usulan saya, bagaimana kalau di daerah wisata Tlocor nantinya didirikan stand-stand khusus untuk produk-produk UMKM dari ibu-ibu Jabon. Karena biasanya di mana di situ ada daerah wisata, biasanya perekonomian penduduk setempat ikut terangkat. Jadi kalau kita berkunjung ke wisata Tlocor sekaligus kita bisa beli produk-produk UMKM dari ibu-ibu Jabon. Terima kasih Mas Billy. Oke, Bu Yulia di Gedangan ya. Ini memberikan masukan ini. Ini kalau di wisata Telocornya sendiri sebenarnya sudah ada fokusnya atau enggak Bu? Kalau di exit tol tadi kan sudah ada begitu ya? Iya. Kalau di wisata Telocor sendiri mungkin ada rencana untuk membangun stand kah? Ya emang ada rencana ke situ, cuma kan standnya nih belum tersedia. Setahu saya di situ ada BUMDes ya, yang rumah makan itu kan ya BUMDes. Ya. Emang rencananya dari pihak kecamatan bilang sih nanti ada stand untuk UMKM di situ. Untuk produk-produk UMKM Jabon. Cuma kan dalam tahap pembangunan kan. Betul itu. Telocor itu. Itu kirinya masih rata sih. Kalau saya lihat yang di sungai itu ya. Iya. Kebanyakan masih hasil olahan tambak di situ. Iya, kan rencananya emang ada stand khusus UMKM Jabon di situ. Yaitu wacana dari kecamatan sih gitu. Itu kalau jadi menarik sih Bu. Saya lihat kalau ke Malang mungkin kita lihat di kiri jalan banyak yang jual tela begitu, nanti mungkin full UMKM begitu ya. Amin. Baik, jadi tidak hanya di exit tol ya, banyak sekali ini. Nah ini ada pertanyaan lagi dari redaksi. Ini kok sayangnya 3, tapi waktunya ini kurang 10 menit ya. Mungkin nanti bisa dijawab ringkas mungkin ya dari ibu-ibu. 3 jadi nanti satu-satu. Arin. Iya, ini tadi yang menunggu pertanyaan dari Jabon. Ini ada satu pertanyaan dari Bapak Ali Amron di Jabon. Mohon maaf izin bertanya, pernah nggak sih ibu-ibu UMKM Jabon ini mengalami masa di mana wah bisnis ini gagal nih, kok gak ada yang minat, apa harus tutup ya, seperti itu. Dan ketika mengalami hal itu, apa yang dilakukan? Kemudian yang kedua dari Eliasa di Pagerwojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mulai suatu bisnis di awal, ibu-ibu UMKM Jabon ini melakukan survei-survei produk yang sama ke pesaing, apa wajar ya Bu? Soalnya saya biasanya melakukan itu ketika awal berbisnis. Dan ketika memiliki beraneka macam produk usaha yang dijualkan, pernah nggak sampai kewalahan? Kemudian yang ketiga dari Mbak Afifa di Candi. Selamat pagi Mas Billy dan ibu-ibu UMKM. Untuk harga dari tiap produk yang ibu jual ini, harganya berapa saja ya? Apa bisa di-resellerkan juga? Mau reseller ternyata. Bisa sekali. Bisa sekali. Kita jawab setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa, kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita atau BKB dan Posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T.
terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, dalam rangka menyambut HUT PGRI ke-75, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI mengadakan webinar dengan sinergi orang tua dan guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Webinarnya dilaksanakan pada Sabtu 28 November jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Webinar sinergi orang tua dan guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak bersama dengan Asmali Eskom, tim pengembang penilaian Direktorat SMA, dan Dr. Seto Mulyadi atau Kak Seto ini, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Sambutan dari Dr. Andes Jasrofi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, serta Suprapto, Ketua PGRI Kabupaten Sidoarjo. Ada banyak door prize di event webinar ini tentunya ya. Webinar sinergi orang tua dan guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Persembahan dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sidoarjo, didukung Radio Suara Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, ini karena tadi ada 3 pertanyaan yang masuk, ini mungkin kita jawab secara singkat ya. Ini kok 3 saat injury time begitu ya, saya herannya ini. Apa karena kita bahasnya soal kuliner ini, makanya banyak yang kepingin. Tadi saya juga sempat lihat ada yang menanyakan soal reseller ini ya. Dari Bu Afifah di Candi. Ini mungkin untuk reseller terlebih dahulu kita tanyakan. Untuk pertanyaan ketiga, jawabannya seperti apa kira-kira ya? Kalau untuk UMKM Jabon, kita produknya kan banyak. Selain kuliner, ada craft, ada desain grafis. Siapa tahu ada yang mau pesan logo, banner, sebagainya. Kita itu ada. Ada Instagramnya kita, UMKM Jabon. Monggo follow di situ. Nanti ada adminnya juga yang bisa menghubungi untuk masing-masing teman-teman yang sesuai produknya. Jadi kalau mau craft, silakan nanti dihubungkan langsung. Ada kontak person juga di kita. Selain di Instagramnya UMKM Jabon, bisa menghubungi di kontak WA untuk catering dan sebagainya 0821 412 44430. Untuk aneka snack 085 707 411 851. Untuk aneka olahan frozen food 0822 30 25 90 38. Jadi di sini untuk UMKM Jabon ada Instagram, silakan di-follow UMKM Jabon. Di situ banyak produk kita, bisa dilihat di situ. Reseller open. Oke. Jadi reseller nanti tinggal search di akun Instagram UMKM Jabon begitu ya. Sudah tersedia semua ini. Itu jawaban yang singkat, padat dan jelas sih kalau menurut saya soal reseller ya. Kemudian itu ada satu lagi dari Pak Gerbojo ini. Kalau pesaing, ini bagaimana melihatnya soal persaingan mungkin?
wajar aja kalau persaingan ya. Tinggal kitanya aja yang mempertahankan rasa. Kalau untuk misalkan kita survei membeda-bedakan rasa, harga itu wajar-wajar aja. Itu kan untuk menambah ilmu, menambah pengalaman. Siapa tahu punya orang itu yang lebih enak kan, kita bisa memperbaiki punya kita gitu. Misalkan kita ini kayaknya gini. Jadi dengan kita membeda-bedakan, kita survei ke lapangan yang jual ini itu wajar-wajar aja menurut saya. Jadi survei rajin ya, harus rajin survei Iya, begitu rajin. Kalau saya setiap Sabtu harus kuliner tempat-tempat baru. Itu tadi yang saya sampaikan sahabat sebelum kita on air lagi tuh ya. Berarti kalau bisnis kuliner ini ada keuntungannya. Iya. Harus rajin survei begitu. Harus rajin kuliner kan. Kalau kita nggak jajan di luar ya, kita kan nggak tahu di luar itu yang lagi digemari itu apa, kan kita nggak tahu. Tadi gerakannya itu 3M, meniru, mengamati, memodifikasi. Iya. Baik, itu tadi soal persaingan ya, harus rajin-rajin survei, tidak hanya ikut event-event tapi juga harus sering-sering survei di luar event ini. Lihat pasaran sekarang gimana itu. Baik. Yang terakhir ini tadi dari orang Jabon sendiri ya, sengaja saya taruh di belakang ini. Itu kalau pernah mengalami yang namanya di bawah, mungkin saat bisnisnya ada di bawah, itu pernah nggak sih mengalami mungkin ada perasaan apa saya tutup saja ya? Ini mungkin sekaligus jadi closing statementnya ibu-ibu deh. Mungkin saya ke Bu Indah dulu. Memang semua orang tuh pasti ada istilahnya. Mungkin bisa didekatkan sedikit. Ini kok sekarang tambah surut ya? Kenapa ya? Nah, dari situ mungkin kita larinya ke kontak untuk HP. Dari pelanggan yang lama, yang sudah lama tidak pernah pesen, kita kontak kembali. Dari situ nanti lama-lama entah itu berapa kita akan menerima pesanan kembali. Kalau memang awalnya memang semua pedagang itu pasti rata-rata kalau memang sepi itu bagaimana Pak caranya kita untuk bisa mengembangkan kembali ya untuk bisnis online ya kita harus menghubungi pelanggan yang lama itu untuk apakah ibu mau pesan kembali gitu. Jadi sering kontak untuk pelanggan yang lama ya. Nanti biasanya pelanggan yang lama akan memberikan rekomendasi juga ini. Oke. Itu dari Bu Indah tadi. Ke Bu Diana lagi mungkin? Kalau saya sih ya wajar kalau kadang sepi itu ya kayaknya tutup aja gitu wajar. Cuma ya kita kembali lagi semangat ya. Misalkan kayak ini musim hujan gini kan ya agak menurun penjualannya kan. Adem mungkin gitu, nggak panas. Tapi gitu harus tetap kita harus tetap berusaha memasarkan produk-produk kita. Terus kita membaca pasaran, dibuat inovasi lain mungkin gitu. Jadi biar nggak monoton gini. Kadang dibuat kemasan yang lebih ekonomis. Ya kita itu juga bisa ya? Iya. Terus membaca kita pasarkan di mana biar harganya menjangkau pas lingkungan yang kita pasarkan. Misalkan kayak masuk ke sekolah, kalau harga segini 5.000 6.000 kan kalau buat anak sekolah mungkin sedikit mahal ya. Ya nanti kita kemas yang lebih kecil gitu. Jadi harus tetap semangat, kalau berusaha kalau usaha kan nggak mungkin terus-terusan lancar gitu kan, nggak mungkin. Pasti kadang kan ada pasang surutnya. Ya itu harus buat motivasi untuk kita belajar lebih giat lebih bagus lagi. Terus produk-produknya diperbaiki, mungkin ada yang kurang gitu. Oke, jadi inovasi ini tetap jadi kunci pertama sih ya. Iya. Kalau Bu An mungkin sekaligus closing statement begitu. Istilahnya sekarang kalau saat penjualan terpuruk, pertama promosi dan juga diskon. Nah, di sini kata-kata diskon, potongan harga dan promosi itu harus selalu kita gencarkan. Dimanapun
platform yang kita lakukan, entah via WA, Instagram, Facebook, kita di GoFood, di GrabMart, semuanya itu penting sekali untuk tetap berinovasi, memberikan diskon, promosi, itu gencar. Nanti Allah pasti menggerakkan para konsumen kita kok. Yang penting kita usaha dulu sekuat tenaga 100% lah kita untuk memajukan usaha kita. Insya Allah nanti juga ada jalannya. Yang penting satu, tetap berdoa dan semangat ya. Semangat. Jadi kuncinya tadi adalah jemput bola. Kalau saya singkat tadi, dari mungkin menghubungi konsumen lama atau mungkin merubah kemasan dan lain-lain. Tadi juga sempat disampaikan harus semangat dan berdoa begitu ya. Sering-sering ikut event dan sering-sering ikut mungkin webinar atau pelatihan begitu. Betul, pelatihan. Baik. Kalau begitu ini ternyata sudah lebih dari 2 menit sih, Bu. Ini sahabat Suara Sidoarjo, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari UMKM Jabon. Ada Bu Indah yang selaku pelaku frozen food ya. Ada juga Bu Diana, ini membawa minuman tradisional tapi sebenarnya banyak. Ada Bu Antika juga yang bawa snack tapi sebenarnya juga banyak begitu. Yang tadi juga sudah bersama dengan kita selama 1 jam, memberikan beberapa tips dan trik juga ya untuk para UMKM yang ada di Sidoarjo. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya datang ke studio jauh-jauh dari Jabon ini ya. Iya Mas, jam 5 loh berangkat dari jam 5. Itu masih rumahnya paling ujung Sidoarjo soalnya. 17 kilo kalau dari Porong ya. Iya, makanya nggak bawa banyak, soalnya kan kepagian berangkatnya. Atau besok kalau UMKM Jabon lagi saya usulkan jam 9 begitu ya. Oh iya, boleh. Baik, kalau begitu terima kasih untuk ibu-ibu dari UMKM Jabon. Nanti semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dari hasil UMKM agar bisa menginspirasi yang lainnya juga. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.